Bab 1461. Seiring berjalannya waktu, kura-kura besar itu perlahan mendekati pinggiran kerajaan bintang. Selama ini, Celeste meminta David untuk membantunya lagi. Secara alami, David tidak akan menolak, tetapi setelah mencapai keadaan harmonis, Celeste adalah orang pertama yang melarikan diri dari fantasi tersebut. David telah mengambil keputusan. Jika Celeste meminta bantuannya lain kali, dia harus memintanya juga. Setelah memikirkan hal ini, David masih tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Celeste duduk di kamarnya, sedikit bingung. Setelah melakukan hubungan intim dengan David, dia merasa kekuatan pikirannya telah meningkat secara signifikan. Tampaknya kekuatan pikirannya meningkat bukan karena kehancuran tubuhnya yang memikat, tetapi karena persetubuhannya dengan David. Jadi jika saya melakukan ini dengan David setiap hari, apakah kekuatan pikiran saya akan meningkat dengan cepat? Celeste hanya bisa tersipu memikirkan hal itu. Untuk seorang ranker berdaulat yang akan mencapai puncak alam abadi, peningkatan kekuatan pikiran tidak diragukan lagi merupakan godaan yang sangat besar. Ini adalah batu loncatan kunci sebelum menembus alam abadi. Mencapai puncak alam abadi hampir merupakan hal yang pasti bagi pembangkit tenaga listrik seperti Celeste, hanya perlu sedikit waktu. Selain itu, tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, pertumbuhan kekuatan pikiran jauh lebih sulit. Jika kekuatan pikirannya tidak memenuhi standar, maka dia tidak akan pernah bisa menerobos. Sebagian besar Eternals puncak terhenti pada langkah ini karena kekuatan pikiran yang tidak mencukupi, dan mereka tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Jika Celeste tidak mengambil kesempatan seperti itu sekarang, dia merasa akan menyesalinya di masa depan. Lagi pula, dia sudah melakukan hubungan intim dengan David 3 kali, dan tidak masalah apakah mereka melakukannya 8, 10, atau bahkan puluhan kali lebih. Hanya saja Celeste mengalami sedikit dilema. Interval antara saat ini dan terakhir kali agak lama, dan sepertinya agak tidak masuk akal baginya untuk segera menemukan David lagi. Akan buruk jika David salah paham. Bagaimana saya bisa membuat David berhubungan dengan saya kapan saja sehingga saya dapat meningkatkan kekuatan pikiran saya dengan cepat? Ini adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Celeste akan mencari waktu untuk memberitahu David secara langsung. Dia juga tidak ingin menghabiskan banyak waktu membuat alasan. Dia akan mengatakan kepadanya bahwa melakukan hal itu akan memungkinkan kekuatan pikirannya tumbuh dengan cepat, dan dia akan dapat menembus alam abadi dan mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Pada saat ini, lampu merah menyala di depan mata Celeste. Token merah ilusi kemudian dicetak di dahinya. Bab 1462. Saat token merah ilusi dicetak di dahi Celeste, sebuah suara terdengar di kepalanya. Kembalilah sekarang. Pemilik suara itu tidak lain adalah Nova, ketua sekte Iridescent saat ini. Sebagai salah satu tetua dari sekte Iridescent, Celeste secara alami tahu apa itu token merah ilusi. Itu adalah perintah penarikan darurat dari Iridescent Sect. Itu dilemparkan menggunakan teknik rahasia, dan kemudian akan menuju ke target menggunakan life flame dari target yang tersisa di sekte. Itu bisa melewati batasan lapisan ruang dan dengan cepat mencapai targetnya. Siapapun yang menerimanya harus bergegas kembali ke sekte secepat mungkin. Pada kenyataannya, bahkan jika Celeste tidak menerima perintah penarikan darurat dari sekte tersebut, Celeste akan tetap bergegas kembali ke sekte tersebut dengan cepat. Tubuhnya yang memikat telah diaktifkan sepenuhnya, dan dia ingin mencari gurunya untuk melihat bagaimana menyelesaikannya. Namun, saat ini, Celeste juga sangat bingung. Masuk akal bahwa dia sekarang melakukan misi patroli sebagai penegak semesta. Oleh karena itu, sektenya tidak boleh mengeluarkan perintah penarikan darurat untuknya saat ini. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sekte itu? Mustahil. Celeste langsung menolak gagasan itu. Sekte Iridescent adalah kekuatan teratas di seluruh kerajaan bintang. Ada 4 tetua terkemuka di luar alam abadi. Bagaimana mungkin ada kecelakaan? Jika itu masalahnya, mengapa kepala memberikan teknik rahasia untuk memintaku kembali? Celeste bingung. Sekte hanya akan mengeluarkan perintah penarikan kembali kepada anggota sekte yang melakukan misi di luar kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi di sekte tersebut. Lupakan saja, berhenti memikirkannya. Saya akan kembali dulu. Lagi pula kita tidak jauh dari Star Kingdom. Kura-kura besar telah menempuh 2/3 dari jarak sejauh ini. Perasaan Celeste campur aduk. Kita akan segera mencapai Star Kingdom, jadi haruskah aku pergi ke David? Jika saya tidak pergi, saya tidak akan memiliki kesempatan yang baik ketika kami tiba di kerajaan bintang atau sekte Iridescent. Tetapi jika saya pergi, bagaimana saya harus menyampaikannya kepada David? Saat dia merenungkan ini, beberapa hari lagi di dunia luar berlalu. Melihat bahwa mereka semakin dekat dan semakin dekat ke Star Kingdom, Celeste mengambil keputusan, mengertakkan gigi, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke David.
Itu adalah masalah apakah dia bisa melintasi alam abadi di masa depan. Oleh karena itu, berapapun harganya, itu sepadan. Dia juga percaya bahwa meskipun gurunya mengetahui hal ini, dia tidak akan menyalahkannya. Dan toh tidak ada kontak fisik yang nyata, mereka hanya melakukannya dalam fantasi, dan ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Sekarang setelah dia memutuskan, Celeste tidak ragu lagi. Namun, dia tidak langsung menemui David, melainkan mengiriminya pesan suara. David sedang mengobrol dengan Celia dan yang lainnya untuk menghilangkan kebosanan ketika suara Celeste tiba-tiba muncul di kepalanya. David, kembali ke kamarmu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. David agak bingung. Bukankah kita baru saja melakukannya beberapa hari yang lalu? Dia tidak bisa menahan diri lagi. Mustahil. Kesenjangan antara sesi sebelumnya begitu lama. Bagaimana dia gagal mengendalikan dirinya setelah hanya beberapa hari? Bab 1463. Meski bingung, David tetap melakukan apa yang dikatakan Celeste. Setelah memberitahu Celia dan yang lainnya dan meminta mereka untuk terus mengobrol tanpa dia kembali ke kamar. Tepat setelah kembali ke kamar, suara Celeste terdengar lagi. David, aku butuh bantuanmu. Celeste, ini baru beberapa hari dan kamu tidak bisa menahan diri lagi. Tanya David curiga. Bukannya dia tidak mau membantu. Namun, perasaan jatuh dari udara setiap saat benar-benar luar biasa. Ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang itu. Lalu tentang apa ini? Celeste masih sedikit malu. Setelah terdiam sekitar setengah menit, dia memberanikan diri untuk berbicara. David, setiap kali saya berhubungan dengan Anda, saya menemukan bahwa kekuatan pikiran saya akan meningkat secara signifikan, dan kekuatan pikiran sangat penting bagi seorang sovereign ranker yang akan untuk mencapai puncak alam abadi. Ini terkait dengan apakah saya dapat menembus alam abadi di masa depan dan maju ke tingkat yang lebih tinggi, jadi saya harap Anda dapat membantu saya membuat kekuatan pikiran saya tumbuh dengan cepat. David terdiam saat mendengarnya. Bisakah hubungan intim juga meningkatkan kekuatan pikiran? Lalu mengapa kekuatan pikiranku tidak tumbuh sedikit pun? Dari apa yang dikatakan Celeste, dia ingin melakukan lebih banyak hubungan intim untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, David berpura-pura tidak mengerti dan bertanya, Celeste, ada yang bisa saya bantu? Celeste bingung. Dia telah membuat dirinya begitu jelas, jadi dia tidak percaya bahwa David masih tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia sengaja membalas dendam. Celeste ingin melupakan seluruh ide dan mengabaikan bocah ini. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa sulitnya kekuatan pikirannya untuk tumbuh dan berapa banyak puncak Eternals yang telah terperangkap di alam abadi, tidak dapat menerobos setelah lama sejak sejarah kerajaan bintang dan akhirnya musnah di bawah malapetaka yang muncul di setiap era, dia menahan diri. Aku tidak bisa terlalu impulsif. Jika saya melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan pikiran saya ini, saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu di masa depan. Tubuh seorang yang abadi dapat terus-menerus menghasilkan aliran vitalitas dengan sendirinya, menjaga vitalitas berbagai organ dan sel dalam tubuh. Secara teori, mereka bisa hidup selamanya karena mereka juga bisa secara otomatis menyembuhkan luka mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa seorang yang abadi tidak akan mati. Saat menghadapi lawan yang kuat yang bisa menghancurkan mereka, Eternal yang kuat masih akan terbunuh. Misalnya, Celeste, seorang ranker berdaulat, dapat menghancurkan ranker penguasa dan ranker abadi. Dalam keadaan normal, dia dapat dengan mudah membunuh lawannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyembuhkan luka mereka. Selain itu, ada situasi lain. Ketika seorang abadi hidup sampai satu era, yaitu 129.600 tahun, dan masih belum bisa menembus untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka akan menghadapi malapetaka. Setelah berhasil selamat dari malapetaka, mereka akan menerima 129.600 tahun lagi untuk mereka sia-siakan. Jika mereka masih tidak bisa menerobos, maka mereka akan terus menghadapi malapetaka lain, dan malapetaka itu akan semakin hebat setiap saat. Bahkan bencana pertama pun tidak mudah untuk bertahan, di mana setidaknya lebih dari 90% Eternals akan terbunuh. Ini juga merupakan malapetaka yang harus dihadapi semua Eternals. Tujuannya adalah untuk mempertahankan yang terkuat dan menyingkirkan beberapa Eternals yang mencapai level mereka saat ini dengan mengandalkan harta surga dan bumi. Sekaligus juga untuk meringankan beban alam semesta. Jika tidak ada malapetaka, Eternals dapat secara mandiri menghasilkan aliran vitalitas yang stabil dan tidak akan pernah mati. Setelah bertahun-tahun pengembangan, akan ada terlalu banyak Eternals. Beberapa orang menduga bahwa malapetaka itu diciptakan oleh peradaban tingkat dewa. Namun, tidak ada bukti kuat untuk ini. Bab 1464. David, aku ingin berhubungan denganmu setiap hari agar kekuatan pikiranku dapat meningkat dengan cepat dan aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus alam abadi di masa depan. Jika Anda setuju, saya dapat membiarkan Anda mengambil inisiatif sendiri.
Setelah mengatakan ini, Celeste tersipu, tampil sangat menarik. Sayang sekali dia sendirian di kamarnya sekarang, dan tidak ada yang melihat pemandangan ini. Mata David berbinar. Oke, tentu, kata David. Celeste sangat gembira ketika dia mendengar jawaban David. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan dua kata. Terima kasih. Celeste, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda, dan ketika kita sampai di Star Kingdom, saya masih membutuhkan Anda untuk menjaga Celia dan yang lainnya. Akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Jangan khawatir, saat kita tiba di Star Kingdom dan Sekte Iridescent, aku akan mengaturnya untuk mereka. Baiklah, mari kita mulai. Oke. Setelah itu, keduanya akan melakukan hubungan intim setiap hari. Kemudian, kekuatan pikiran Celeste juga tumbuh dengan pesat. Ketika kura-kura besar memasuki sekitar kerajaan bintang lebih dari 3 bulan kemudian, kekuatan pikiran Celeste sudah sangat kuat. Celeste duduk di kamarnya, sedikit tidak senang. Mereka telah memasuki Star Kingdom jadi dia harus segera berpisah dengan David. Dia tidak bisa terus melakukan hubungan intim dengan dia lagi. Sayang sekali dia masih belum bisa meningkatkan kekuatan pikirannya cukup untuk menembus alam abadi. Jika Celeste dapat diberi waktu setengah tahun lagi, itu sudah hampir cukup. Pada saat itu, dia dapat mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi dan berusaha untuk meningkatkan dari Sovereign Ranker yang terlambat menjadi Sovereign Ranker puncak sesegera mungkin. Kemudian, dia akan mengintegrasikan kekuatan pikirannya, menerobos alam abadi dalam satu gerakan, dan melampaui alam abadi. Dia kemudian tidak perlu lagi takut akan bencana yang akan datang. Meskipun Celeste baru berusia kurang dari 2000 tahun sekarang dan lebih dari 127.000 tahun lagi dari suatu era dan dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk melakukan apapun yang dia inginkan, jika dia bisa melampaui alam abadi secepat mungkin, siapa yang mau melanjutkan untuk tinggal di alam abadi? Semakin lama seseorang menunggu, semakin banyak masalah yang akan dialaminya. Selain itu, bisakah dia menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dengan mudah di masa depan? Celeste mengira dia tidak bisa. Dia bahkan memiliki dorongan di dalam hatinya untuk membuat kura-kura besar itu berbalik dan berputar-putar. Kemudian, mereka bisa kembali ke kerajaan bintang setelah kekuatan pikirannya cukup kuat. Namun, segera, dia menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Kali ini dia juga membawa Amadi. Mereka sudah sampai di kerajaan bintang, jadi jika mereka berbalik lagi, dia pasti akan terungkap. Selanjutnya, sektenya seharusnya sudah tahu bahwa dia sudah kembali sekarang. Celeste menyesali ini. Mereka membutuhkan hampir 1 tahun untuk pergi dari Bima Sakti ke kerajaan bintang, jadi mengapa dia tidak melakukannya lebih awal? Kalau saja dia memutuskan lebih awal, dia pasti sudah memiliki kekuatan pikiran yang cukup sekarang. Salah perhitungan. Jika dia tidak punya pilihan, maka dia hanya bisa mengundang David setelah dia mencapai puncak alam abadi dan kemudian pergi bersama untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Sekarang Celeste telah menemukan cara sederhana untuk meningkatkan kekuatan pikirannya, dia pasti tidak akan menyerah. Ketika kura-kura raksasa memasuki jangkauan kerajaan bintang. Bab 1465. Di Sekte Iridescent, api kehidupan Celeste langsung tumbuh jauh lebih besar. Ini berarti dia sangat dekat. Penjaga Life Flame di Sekte Iridescent segera melaporkan masalah tersebut ke kepala Sekte Nova. Setelah Nova mengetahuinya, dia langsung menghubungi Celeste. Saat ini, Celeste masih merasa kesal di kamarnya mengapa dia tidak melakukan hubungan intim dengan David lebih awal untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Sosok hantu tiba-tiba muncul di depannya. Itu Nova, kepala Sekte Iridescent. Nyonya Impian, Celeste melihat sosok ini, berdiri, dan menyapanya dengan hormat. Nova tampak seumuran dengan Celeste, tapi dia jauh lebih tua dari Celeste. Tidak hanya dia senior Celeste, tapi dia juga kepala Sekte Iridescent, orang pertama di bawah 4 tetua terkemuka. Oleh karena itu, status Celeste di Sekte Iridescent lebih rendah daripada status Nova. Begitu, guru Celeste adalah Eira, salah satu dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Karenanya, Nova juga tidak berani mengudara di depan Celeste. Elder Red, Anda telah bekerja keras. Di mana kamu sekarang? Nova bertanya. Saya baru saja memasuki Star Kingdom, jawab Celeste. Maka kamu harus segera kembali ke sekte. Oke, aku bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menggunakan perintah penarikan darurat sekte untuk segera menelepon saya kembali, Lady Dream. Aku memang perlu berbicara denganmu, tapi tidak nyaman membicarakannya di sini. Saya akan memberitahu Anda ketika Anda kembali ke sekte. Oke, Nona Impian. Mohon tunggu sebentar, saya akan kembali secepatnya. Baik. Nova menghilang dan Celeste duduk. Dia bahkan tidak bisa menunda sedikit pun sekarang, apalagi berbalik.
Sebaliknya, dia hanya bisa bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan penuh. David sedang beristirahat di kamarnya ketika suara Celeste tiba-tiba terdengar di telinganya. "David, kita sudah sampai di Star Kingdom." "Di sini, begitu cepat?" tanya Daud. "Ya, kami di sini." "Itu cukup cepat," jawab Celeste. "Apakah kita akan langsung ke Iridescent Sect atau Star Mansion?" "Aku akan berpisah dari Amadi sebentar lagi. Saya akan kembali ke Sekte Iridescent, dan dia akan kembali ke Star Rumah Besar. Apakah Anda ingin pergi ke Sekte Iridescent dengan saya terlebih dahulu, atau langsung ke Star Mansion dengan Amadi?" "Tentu saja, aku akan pergi ke Sekte Iridescent dulu," jawab David tanpa berpikir. "Mengapa saya harus pergi ke Star Mansion? Saya masih belum memutuskan apakah akan bergabung dengan Star Mansion atau tidak." Selain itu, David tidak akan merasa nyaman jika dia tidak melihat Celia dan yang lainnya bergabung dengan Sekte Iridescent. "Oke, lalu kamu bisa pergi ke Sekte Iridescent bersamaku." "Baik." Setelah beberapa saat, Celeste berbicara lagi, "David, ada satu hal lagi." "Ada apa?" "Ayo, lakukan lagi." "Oke." Daud tidak menolak. Bab 1466. David dan Celeste memasuki fantasi bersama. Ini mungkin yang terakhir untuk sementara waktu. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan ini ketika mereka berada di Sekte Iridescent. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatan pikiran di sini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam fantasi. Namun, ada beberapa orang kuat dengan kekuatan pikiran di Sekte Iridescent, dan jika mereka melakukan ini, mereka akan mudah ditemukan. Tak satu pun dari mereka ingin pihak ketiga mengetahui hubungan mereka. David masih memejamkan matanya. Celeste meletakkan kepalanya di bahu David dan meniup lembut ke telinganya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sangat menggoda, "David, kamu bisa membuka matamu kali ini." David bergidik ngeri mendengarnya. Dia bertanya dengan tak percaya, "Apakah kamu nyata?" "Ya, ini mungkin kali terakhir kita dalam beberapa saat. Saat kita tiba di Sekte Iridescent, kita tidak bisa lagi melakukan ini. Ada banyak orang kuat dengan kekuatan pikiran di sekte ini, jadi kita akan ketahuan." David bisa mendengar kesedihan dalam suara Celeste. Dia tidak tahu apakah itu karena pihak lain tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan pikirannya, atau karena dia menyukai hubungan intim mereka, atau keduanya. Selama ini, mereka akan bertemu dalam fantasi setiap hari. Kedua belah pihak secara bertahap mulai terbiasa. Setiap hari seperti mimpi. Namun, itu lebih nyata daripada mimpi. Dapat dikatakan bahwa frekuensi mereka berdua melakukan hubungan intim dalam fantasi lebih banyak daripada jumlah hubungan seksual David dan Celia dalam kehidupan nyata. Untungnya, itu bukan kontak fisik yang nyata dan hanya ilusi. David merasa sedikit lebih baik. Dia adalah anak baik yang telah menerima pendidikan formal di bumi. Bahkan di Kerajaan Bintang, dia masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan bagaimana orang-orang kuat di sini dapat menikahi lusinan atau bahkan ratusan wanita untuk menciptakan lebih banyak keturunan karena mereka memiliki rentang hidup yang tidak terbatas. David tidak akan melepaskan Celia, Selena, atau Paro. Adapun Sandy dan yang lainnya, David akan memberkati mereka jika mereka bisa menemukan pria yang lebih baik di masa depan. "Begitu, Celeste," kata David. "David, jika saya ingin meminta Anda untuk membantu saya meningkatkan kekuatan pikiran saya di masa depan, apakah Anda setuju?" Celeste bertanya. "Tentu saja," David menjawab tanpa ragu-ragu. "Bagus. Itu kesepakatan kalau begitu. Kekuatan pikiran saya saat ini tidak cukup untuk membantu saya melampaui alam abadi, jadi saya akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan setelah saya meningkatkan ke puncak alam abadi. Anda tidak akan diizinkan untuk menarik kembali kata-kata Anda saat itu. Jangan khawatir, Celeste, beritahu aku saat kamu membutuhkannya." "Terima kasih, sekarang kamu bisa membuka matamu." David meraih bahu Celeste dengan kedua tangan dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Kemudian, dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah wajah Celeste yang dewasa dan menawan. Dia menutup matanya dengan erat pada saat itu. Celeste menyuruh David untuk membuka matanya, tetapi dia menutup matanya dengan erat. Bab 1467. Dilihat dari bulu matanya yang bergetar, terlihat jelas bahwa pihak lain sangat gugup saat itu. Dia memiliki rona merah di wajahnya. Kulitnya yang merah jambu kenyal kemerahan, dia terlihat sangat menarik sehingga orang tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya. Jika orang lain di Star Kingdom melihat ini, rahang mereka pasti akan jatuh. Celeste adalah salah satu tetua dari Sekte Iridescent dan seorang ranker berdaulat. Namun, dia menunjukkan ekspresi pemalu. Itu hanya membingungkan dan mengejutkan. Namun, meskipun Celeste berusia hampir 2000 tahun, dia masih suci. Oleh karena itu, wajar baginya untuk bersikap seperti ini. Di dalam Sekte Iridescent,
Setelah Nova dan Celeste selesai berbicara, Nova menentukan lokasi Celeste dan dengan cepat keluar dari lembah terlarang. Tetua yang bereputasi mengatakan bahwa Nova harus segera memberitahu mereka begitu ada berita tentang Celeste. Nova tidak berani menentang perintah tetua yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, dia segera bergegas setelah mendapat berita tentang Celeste. Penatua terkemuka, Penatua Red telah tiba di Star Kingdom. Aku baru saja menghubunginya, dan dia bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan penuh. Nova berdiri di luar lembah dan berkata dengan keras. Di lembah, Eira sedang duduk bersila di kabin. Setelah mendengar suara Nova, dia langsung membuka matanya. Ada binar di matanya. Kemudian, dia berkata, begitu, kamu bisa pergi sekarang. Iya, tetua terkemuka, saya akan kembali sekarang. Setelah Nova selesai berbicara, dia keluar dengan hormat dan kembali ke sekte Iridescent. Di kabin kayu, Eira menutup matanya lagi. Dia menggunakan koneksi antara dia dan Celeste untuk mendeteksi posisi pihak lain. Dia tidak sabar untuk melihat murid kesayangannya. Tubuh memikat Celeste tidak dapat dihancurkan, jika tidak, rencana sekte Iridescent akan hancur. Jika dia dipaksa, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak punya pilihan. Eira akan menemukan penghasutnya dan membuatnya membayar harga yang pantas dia terima. Jika dia melakukan ini secara sukarela, Celeste tidak mematuhi perintah gurunya. Itu akan menyia-nyiakan pelatihan telaten Eira setelah bertahun-tahun. Eira telah memberitahu Celeste lebih dari sekali untuk tidak emosional dan tidak berinteraksi dengan laki-laki. Begitu sesuatu terjadi, itu akan menyakitinya dan orang lain. Celeste juga sangat patuh tahun ini. Meskipun banyak pria mengejarnya secara terbuka dan diam-diam, dan bahkan ada banyak orang terpilih dan orang kuat dari kekuatan besar di antara mereka, Eira tidak pernah mendengar Celeste terlalu banyak berhubungan dengan pria manapun. Sekarang, dia telah kehilangan keperawanannya setelah pergi menjalankan misinya. Ini adalah sesuatu yang Eira tidak bisa terima apapun yang terjadi. Bab 1468. Setelah beberapa saat, Eira tiba-tiba membuka matanya. Dia telah merasakan posisi Celeste. Kemudian, dengan sapuan ringan jarinya, celah ruang hitam pekat muncul, dan Eira masuk ke dalamnya, bergerak cepat menuju Celeste. Sebagai seseorang di luar alam abadi, Eira bergerak jauh lebih cepat daripada alam abadi. Kura-kura besar sangat lambat dibandingkan dengan dia. Tak lama kemudian, dia akan mampu menghentikan Celeste di tengah perjalanan. Di atas kura-kura besar, David dan Celeste membuka mata mereka pada saat bersamaan. Wajah Celeste masih sedikit memerah. Sementara itu, David merasa pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. David sangat menikmati perasaan itu. Itu tidak kalah dengan kenyataan. Mungkin dia tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan ini lagi dalam beberapa saat, karena Celeste tidak lagi sama seperti sebelumnya, sebaliknya, dia sangat aktif dan antusias. Awalnya, dia memejamkan mata, tidak berani menatap David. Belakangan, dia tidak lagi pemalu dan pendiam, jadi dia langsung membuka matanya. Celeste duduk di ruang merah. Ketika dia mengingat apa yang terjadi dalam fantasi itu, wajahnya menjadi merah lagi. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu bajingan, aku akan datang kepadamu lagi ketika aku telah menyelesaikan masalah fisikku dan tidak lagi berbahaya bagi pria. Kamu harus menungguku dengan patuh. Jika kamu berani melupakanku, aku akan memberimu pelajaran. Pada saat ini, Celeste telah lupa bahwa tuannya telah menyuruhnya untuk tidak memiliki perasaan terhadap laki-laki. Dia hanya ingin mencari solusi untuk tubuhnya agar tidak menyakiti pria lagi. Celeste benar-benar hanya ingin David membantunya meningkatkan kekuatan pikirannya pada awalnya. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya, dan sekarang dia akhirnya menemukan solusi yang unik, jadi dia tidak mau menyerah. Meskipun demikian, karena dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan David dan keduanya terus melakukan hubungan seksual dalam fantasi mereka, perasaannya terhadap David berangsur-angsur berubah. Bahkan dua orang yang tidak menyukai satu sama lain atau memandang rendah satu sama lain akan berubah setelah menghabiskan waktu yang lama bersama siang dan malam. Lagi pula, Celeste sama sekali tidak membenci David. Dia mengagumi pemuda ini yang memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat setelah melangkah ke alam abadi. Begitulah cara mereka berakhir dengan hubungan mereka saat ini. Namun, jika tubuhnya yang memikat tidak dirangsang, Celeste tidak akan bertindak sejauh ini. Dia juga tidak ingin melakukan ini dengan David. Dia berpikir bahwa peringatan gurunya hanyalah untuk mencegah rangsangan apapun pada tubuhnya yang memikat agar tidak menimbulkan akibat yang serius. Namun, tubuh yang memikat telah distimulasi secara tak terkendali sejak awal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, Celeste berpikir bahwa meskipun gurunya tahu, dia akan memaafkannya. Jika Celeste harus memilih orang yang memperlakukannya sebagai yang terbaik di dunia ini, Celeste akan memilih gurunya Eira tanpa ragu.
Eira tidak hanya menyelamatkannya dari kekacauan dan membesarkannya, tetapi Eira juga belajar keterampilan seperti itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanpa gurunya Eira, Celeste tidak akan seperti sekarang ini. Tentu saja, inilah yang dikatakan Eira sejak dia masih kecil. Sepanjang ingatannya, Celeste telah tinggal di Sekte Iridescent. Di bawah bimbingan Eira, dia bekerja keras setiap hari untuk mencapai posisinya saat ini. Celeste tidak tahu bahwa gurunya Eira mengolahnya dengan sangat cermat bukan hanya karena dia menyukainya sebagai murid, tetapi juga karena ada tujuan lain. Adapun rencana apa yang dimiliki oleh 4 tetua terkemuka dari Sekte Iridescent yang membutuhkan tubuh memikat Celeste untuk melampaui alam abadi, tidak ada seorang pun di Sekte Iridescent yang tahu kecuali mereka berempat. Mungkin tidak ada orang kelima yang tahu bahkan di seluruh kerajaan bintang. Itu benar-benar pengejaran yang hebat jika keempat wanita yang berada di luar alam abadi menganggapnya sangat tinggi. Setelah Celeste selesai berbicara pada dirinya sendiri, dia menutup matanya untuk memeriksa kekuatan pikirannya. Tampaknya telah tumbuh banyak, dan lebih dari sebelumnya. Apakah karena kita melakukannya tanpa pengekangan? Kalau saja aku tahu lebih cepat, aku akan melakukan ini dari awal. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan pikiran dengan melakukannya seperti ini, jumlah total setelah melakukannya berkali-kali akan cukup besar. Jika memang begitu, jumlah total kekuatan pikiran yang dia miliki sekarang pasti akan jauh lebih besar. Sayangnya, mereka sudah berada di Star Kingdom. Dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Celeste membuka matanya dan mendesah dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Celeste enggan untuk kembali ke Sekte Iridescent secepat ini. David juga ada di kamarnya saat ini, mengenang apa yang baru saja terjadi dengan Celeste dalam fantasi. Dia juga tidak menyangka bahwa Celeste akan menjadi sangat gila untuk terakhir kalinya. Namun, David harus kembali ke kenyataan sekarang. Mereka berada di Star Kingdom sekarang. Selanjutnya, dia akan pergi ke Sekte Iridescent, dan melihat Celeste merawat Celia dan yang lainnya dengan baik. Setelah itu, dia akan mulai memikirkan bagaimana dia bisa bertahan di Kerajaan Bintang. Bagaimana dia bisa menghabiskan sejumlah besar dolar bintang dan mendapatkan banyak poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya tanpa menarik perhatian pusat kekuatan Kerajaan Bintang. Ketika dia pertama kali mencapai tempat aneh yaitu Kerajaan Bintang, situasi yang dihadapi David bahkan lebih parah daripada saat dia pertama kali mendapatkan sistem di bumi. Saat itu, dia telah hidup di bumi setidaknya selama 22 tahun, jadi dia mengetahuinya dengan sangat baik, dan dia memiliki banyak teman dan kenalan. Hanya dengan mengetahui jalan seseorang, seseorang dapat secara bertahap menjadi lebih kuat. Situasi saat ini adalah bahwa David sama sekali tidak mengenal Star Kingdom. Bahkan jika Amadi bercerita banyak tentang Star Kingdom, ini masih pengalaman orang lain. David tidak pernah tinggal di sini, jadi dia tidak akan pernah mengerti. Kecuali Celeste dan Amadi, David tidak mengenal orang lain di Star Kingdom. Kerajaan Bintang adalah peradaban tingkat tinggi, dan ada banyak orang kuat di sana. Kekuatan peringkat penguasa pemula David saat ini masih jauh dari cukup. Jika dia ceroboh dan diincar oleh Immortal Ranker atau Sovereign Ranker, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Pertimbangan pertama David adalah bagaimana memecahkan masalah ini. Jika tidak ada yang berhasil, dia hanya bisa bergabung dengan Star Mansion. Meskipun dia akan dibatasi dan terikat oleh aturan Star Mansion, setidaknya dia akan memiliki pendukung. Dengan itu, dia masih akan mendapat dukungan jika pernah diincar oleh seseorang yang kuat. Namun, David tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun kecuali jika benar-benar diperlukan. Itu juga sebagai bentuk perlindungan diri. Tidak ada orang lain yang bisa belajar tentang kekuatan sistem. Jika ada kemungkinan sekecil apapun dari hal ini terjadi, David akan menghancurkannya. Bab 1469. Celeste memikirkan banyak hal, tetapi saat dia dihadapkan pada situasi saat ini, dia tidak memiliki solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa kembali ke Sekte Iridescent terlebih dahulu untuk melihat apakah Master Eira dapat membantunya menyelesaikan masalah fisiknya. Kemudian, dia akan memikirkan masa depan. Pada saat ini, celah ruang tiba-tiba muncul di kamarnya. Celeste menoleh dengan ekspresi serius. Manusia dan semua makhluk lain di alam semesta hidup dalam ruang 3 dimensi, dan seluruh alam semesta juga merupakan ruang 3 dimensi. Apa yang dilihat semua orang dengan mata telanjang juga merupakan ruang 3 dimensi. Keabadian dapat merobek ruang 3 dimensi, berjalan ke ruang 4 dimensi, dan sangat memperpendek jarak antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, Eternals bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya saat mereka menembus ruang angkasa. Semakin tinggi dimensi spasial, semakin dekat jarak antara dua titik. Misalnya, dalam ruang 3 dimensi, itu akan terjadi. Butuh 10.000 tahun untuk melintasi jarak antara dua tempat dengan kecepatan cahaya. Di ruang 4 dimensi, mungkin hanya butuh 1 jam, dan di ruang 5 dimensi, hanya butuh 1 menit.
Dalam ruang 6 dimensi, seseorang dapat mencapainya dalam sedetik, dan seterusnya. Jika itu adalah ruang 7 dimensi atau 8 dimensi, waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Tentu saja, ini tidak mutlak tetapi hanya sebuah metafora. Singkatnya, semakin tinggi dimensi spasial dan semakin dekat jaraknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan. Hal ini diakui oleh semua makhluk di alam semesta. Namun, semakin tinggi dimensinya, semakin keras pula ruangnya. Menghancurkan ruang dimensi tinggi membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Kura-kura besar itu sekarang sedang bepergian dalam ruang 4 dimensi. Namun, saat ini di kamar Celeste, seseorang benar-benar dapat mengobrak-abrik ruang 4 dimensi dan keluar dari ruang 5 dimensi atau bahkan 6 dimensi yang lebih maju. Celeste harus memperhatikan hal ini. Bahkan seorang ranker berdaulat seperti dia tidak dapat merobek ruang 4 dimensi dan memasuki ruang dimensi kelima. Jika seseorang ingin mengobrak-abrik ruang 4 dimensi, kekuatannya harus melampaui alam abadi, dan berada di sebagian alam suci. Dengan kata lain, orang ini lebih kuat darinya dan mereka setidaknya sebagian Sein. Keberadaan yang kuat ini pasti akan terkenal di peradaban level 7 seperti Star Kingdom. Kemungkinan besar, Celeste juga mengenal mereka. Celeste menatap celah angkasa dengan hati-hati. Kemudian, dia melihat sosok tua berjalan keluar dari dalam. Sosok tua ini tidak lain adalah Eira, salah satu dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik dari Sekte Iridescent. Pada saat yang sama, dia juga guru Celeste. Menguasai, mata Celeste berbinar. Dia langsung berdiri dan menangis bahagia. Red, kamu sudah kembali, terima kasih sudah keluar kali ini, Eira memaksakan senyum. Tuan, tidak masalah. Ini pekerjaan saya. Ngomong-ngomong, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Celeste bingung. Gurunya, Eira, adalah salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Iridescent dan pusat kekuatan Sein Realm. Dia telah hidup dalam pengasingan di daerah terlarang Sekte sepanjang tahun. Namun, dia sekarang ada di sini. Apa yang terjadi pada Sekte yang bisa membuatnya keluar dari pengasingan? Aku di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan langsung. Selama saya tahu jawabannya, saya pasti akan memberitahu Anda, kata Celeste dengan serius. Nyatanya, begitu Eira masuk ke kamar, dia mulai mengamati Celeste. Namun, dia tidak melihat perbedaan dari sebelumnya. Merah tidak akan seperti ini jika tubuhnya yang memikat hancur. Apakah Nek melakukan kesalahan? Eira tidak menyangka bahwa selama 3 bulan ini, Celeste setiap hari menjaga keharmonisan dengan David. Keinginan di tubuhnya yang dibangkitkan oleh tubuhnya yang memikat telah sepenuhnya ditekan. Bab 1470. Tidak ada yang bocor, jadi Eira tidak bisa melihat apapun. Merah, bagaimana tubuhmu yang memikat sekarang? Eira langsung ke intinya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Jika tubuh memikat Celeste tidak rusak, maka semuanya akan baik-baik saja. Rencana itu masih bisa berjalan. Tuan, apakah Anda mengetahuinya? Hati Celeste menegang, dan dia berkata dengan tidak wajar. Gurunya memang seorang suci. Keinginan dalam tubuhnya telah benar-benar ditekan dan tidak ada yang keluar darinya. Tanpa diduga, dia masih ditemukan. Eira mengerutkan kening saat mendengar Celeste. Kemudian, dia melihat ke atas seperti kilat. Celeste merasa tidak nyaman ketika dia dipandang seperti ini. Dia tahu bahwa guru sedang menunggu penjelasannya. Namun, bagaimana dia menjelaskan bagaimana tubuhnya yang memikat diaktifkan? Pada saat ini, Celeste sangat bermasalah. Haruskah dia jujur? Jika dia melakukannya, rahasia David akan terungkap. Dia adalah seorang anak yang baru saja memasuki alam abadi, dan dia juga hanya seorang ranker penguasa pemula alam abadi yang lahir di Bima Sakti, sebuah peradaban tingkat rendah, tetapi secara tak terduga memiliki kekuatan pikiran yang sangat besar. Celeste percaya bahwa bahkan Eira, seorang suci, akan terkejut jika dia mengetahuinya. Ini karena itu benar-benar di luar norma. Semua orang tahu bahwa kekuatan pikiran hanya bisa diolah oleh Sovereign Ranker. Sekarang, seorang bocah yang baru saja memasuki alam abadi memilikinya, dan dalam jumlah besar pada saat itu. Karena itu, dia pasti mendapatkannya melalui petualangan yang sangat langka. Celeste tidak tahu apakah gurunya dapat menahan diri untuk bertanya kepada David tentang sumber kekuatan pikirannya setelah dia mengetahuinya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan dia tidak pernah bertanya kepada David tentang rahasianya. Jika Tuan mau tidak mau bertanya, David mungkin tidak akan menjawab karena privasinya terlibat. Kemudian, kemungkinan akan terbentuk celah di antara keduanya. Celeste tidak ingin gurunya berkonflik dengan David, dan dia tidak yakin apakah gurunya akan menggunakan kekerasan. Lagi pula, kekuatan pikiran sangat penting setelah mencapai Sovereign Rank. Dikatakan bahwa setiap kali seseorang mencapai Sein Realm, kekuatan pikiran seseorang harus mencapai standar tertentu untuk mencapai terobosan berikutnya.
Oleh karena itu, bahkan seorang suci pun tidak dapat menahan godaan untuk meningkatkan kekuatan pikiran dengan cepat. Jika Eira memutuskan untuk menggunakan kekuatan, David hanyalah seorang ruler rank pemula, jadi bagaimana dia bisa melawan seorang Saint? Dia berasal dari peradaban tingkat rendah. Pertama, dia tidak memiliki latar belakang, dan kedua, dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia pasti akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Meskipun Amadi sangat optimis tentang David, dia belum bergabung dengan Star Mansion. Saat itu, meski Celeste dan Amadi membujuk Eira bersama, itu tetap tidak berguna. Bahkan jika ayah Amadi, kepala Star Mansion, maju ke depan, Eira tidak mau berbicara dengannya, apalagi mereka berdua. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tidak akan memiliki kesempatan kecuali Grandmaster dari Star Mansion sendiri yang melangkah maju. Namun, ini jelas tidak mungkin. Grandmaster Star Mansion tidak akan menyinggung Eira, seorang Saint, untuk David, yang belum bergabung dengan Star Mansion. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi di benak Celeste. Mungkin saja gurunya akan menghargai David setelah mengetahuinya. Namun, Celeste tidak mau berjudi. Akan lebih baik jika dia menang, tetapi jika tidak, dia akan menghancurkan David. Saat ini, Celeste mungkin harus berbohong kepada Master Eira karena dia tidak ingin membuka rahasia David dan menempatkan David dalam situasi berbahaya. Meskipun itu hanya kemungkinan. Bersambung.